Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di konten saya selanjutnya, saya akan buat karakter Digimon, yaitu Digimon by Humon. Sebelum kita lanjut ke tutorial dan proses pembuatannya, di sini saya akan menjelaskan dulu hal-hal apa saja yang harus kita siapkan sebelum membuat suatu karakter. Yang pertama yang harus kita siapkan di sini adalah referensi dari berbagai sudut pandang si karakter, agar mempermudah kita untuk mengapresiasikan detail tersebut ke media Clay. Jika karakter yang kita buat itu detail referensinya jarang atau tidak ada, maka kita perlu mengilustrasikannya di pikiran kita, lalu kita jadikan sebagai referensi. Ini pengalaman saya, yang seperti ini biasanya lebih sulit, karena di samping kita harus fokus untuk membentuk detail, di saat yang bersamaan pikiran kita mengilustrasikan detail tersebut. Yang kedua, hal-hal yang harus kita siapkan sebelum kita membuat suatu karakter, yaitu alat-alat kerajinan dan pahat, atau alat-alat sederhana yang lain yang dapat kita gunakan untuk membantu membentuk suatu detail. Jika menurut kita untuk membentuk detailnya harus menggunakan ini misalnya, ya harus kita siapkan supaya mempermudah kinerja kita di saat kita membentuk suatu karakter. Yang ketiga, hal yang harus disiapkan yaitu clay dengan warna yang dibutuhkan. Maksudnya begini, misal kita mau bikin karakter by Humon. Di sini kita lihat warna apa saja yang ada pada by Humon dan seberapa banyak yang kita butuhkan. Ini semua kita siapkan terlebih dahulu. Karena pengalaman saya begini, terutama untuk bikin suatu karakter yang sangat detail seperti by Humon ini, kita harus siapkan bahan lebih dari yang kita butuhkan. Terkadang sering terjadi kesalahan dan kerusakan yang mana bahan yang sudah kita siapkan pas, akhirnya kurang. Artinya begini, apabila bahan yang habis itu bukan dari hasil kombinasi, mungkin tidak seberapa bermasalah ya. Tetapi jika bahan yang habis itu dihasilkan dari bahan yang kombinasi, terus habis, kita mau kombinasi kedua kalinya, ini akan mempersulit. Karena untuk mengkombinasikan kedua kalinya, itu tidak mesti kita menghasilkan kombinasi yang sama. Karena kita menggunakan jumping clay, maka dari itu hal seperti ini kita persiapkan. Terlebih lagi warna clay-nya itu berubah. Artinya begini, ketika kita desain warna untuk suatu karakter, saat bahan itu basah, warnanya misalnya ungu muda. Ternyata ketika kita sudah proses detail, kering, dia warna ungunya menjadi lebih tua, terus rusak. Setelah itu kita mau kombinasi lagi, kita sudah tidak punya lagi bahan yang masih muda atau yang sebelumnya. Jadi di sini bisa membuat kita menjadi semakin repot. Maka dari itu saya berbagi pengalaman saya yang mana supaya teman-teman paham tanpa melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah saya alami dan mempermudah teman-teman belajar memahat. Oke, cukup sampai di sini dulu tutorial dan penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tutorial pembuatan Digimon by Humon. Oke, terima kasih.